Saya Dinda Rizaulia. Nama saya Kenya Hardiana. Saya Kamudin Nusantara. Saya Tegar Septia. Saya Randika Pasaribu. Yang akan melakukan wawancara di rumah makan Mang Yeye. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rini Agustin dari kelompok 5 sebelah 1 SMA Negeri 2 Subang yang akan menjadi pewawancara di wawancara ini. Gimana nih Bu kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan Ibu, saya Rini Agustin dari SMA 2 Subang. Kalau boleh tahu, Ibu boleh memperkenalkan diri? Sama Ibu Teten Yanti. Yanti. Oke. Ibu boleh langsung ke pertanyaannya. Bang. Yang pertama, rumah makan Mang Yeye ini udah terus berapa lama gitu dibangunnya? Kalau awalnya merintis usaha itu di tahun 89. Pertamanya mah rumah makan dulu, Neng. Jadi awalnya tuh bapak ibu ngerintis. Waktu itu ibu kalau nggak salah baru kelas 5 SD. Ngerintisnya tuh dari mulai jualan es kelapa aja sama kredo di bawah di sana. Beriring dengan berjalannya dengan waktu itu ya. Terus pas ibu masuk SMP mulai bikin nasi timbel gitu. Cuman dulu menunya cuman sedikit, ayam aja sama kredo, sama minumnya kelapa muda sama pepes blend. Terus makin sini makin rame. Awal ini juga tanah ini juga bapak dulu tuh nempel di jalan, nempel di bawah di sana di jalan di trotoar lah intinya ya. Nempel ke PU ke tanah PU. Terus ini sawah ini tuh masih punya orang. Nah, awal 97 98 mulai berangkat udah beli satu petak alhamdulillah. Dan sekarang udah semuanya gitu. Sekarang mah udah ragam makanannya juga, nggak ayam aja, kredo aja. Langsung merinding. Sekarang mah udah sampai sebesar ini terkenal. Gitu. Mungkin karena keuletan bapak haji dulu. Terus setelah ibu beres sekolah kuliah, ibu ikut emang sih dari dulu di sini ibu ikut campur di sini. Pulang sekolah ibu bantuin. Tahun libur nggak bisa libur kayak kalian pergi kemana nggak bisa ikutin di sini sampai ya alhamdulillah dari cuman sama ibu sama bapak sama mie bertiga mulai alhamdulillah sekarang udah punya karyawan hampir waktu sebelum ini mah sampai 40 karyawan. Wah, keren banget ya. Terus kenapa Bapak waktu itu tuh pengen banget gitu buka usaha ini? Ya mungkin karena Bapak haji dulu kan kerjanya serabutan ya Nek. Jadi kadang-kadang kalau musim jualannya mereka musim rambutan kan, musim durian lah itu kan musiman. Terus ikut di bangunan gitu waktu masih ibu kecil tuh ya. Terus bapak tuh sama mie ya sama ibunya ibu tuh rintis gimana ya semakin sini kan biaya hidup anak seperti waktu itu masih punya ibu sama ada ibu yang nomor 2 kan butuh sekolah apa gitu. Langsung bapak teh inisiatif, nah kita bulan aja di pinggir gitu. Kebetulan ini kan sawah yang dulu ini tuh punya itu masih saudara Nek, masih sejarah. Terus bikin dongkonya juga kecil banget gitu ya. Mungkin orang tua Nek mah kalau asli orang Subang mah pasti tahu ceritanya gitu ya. Kalau orang Subang, orang Kalijati pasti tahu cerita bapaknya itu gimana aja ya. Ya pertamanya biaya itu aja Neng, kredo aja sama es kelapa terus jadi kalau sudah musim rambutan ditinggalin
Jadi bapak beli rambutan gitu. Terus kalau hujan kan suka hujan seharian gitu ya, sampai nggak jualan gitu. Terus ya mungkin karena keuletan bapak ya alhamdulillah gitu. Makanya ibu nggak bisa ninggalin. Nih harus ngelanjutin ya. Nggak bisa ninggalin. Nah, terus berarti Mang Yeye ini, rumah makan Mang Yeye ini diambil dari nama Bapak. Iya, dari bapak. Buat selanjutnya, dari sekian banyak menu, makanan minuman apa sih gitu yang bestseller? Yang bestsellernya itu kalau untuk makanan menu yang bestseller itu ayam goreng yang sama karedok sama sambalnya nih. Kalau untuk minuman yang bestseller itu apa? Yang kesini mah itu penunjangnya gitu. Banyak sih beragam menu variannya tapi khas Sunda. Iya. Tadi juga nyoba ayamnya, enak banget. Alhamdulillah, terima kasih. Ya itu yang kebanyakan kan IPA dari dulu juga nggak pernah ngiklanin ya. Kalau sekarang kan ada zamannya HP gitu ya, ada zamannya HP. Waktu dulu zamannya radio, zamannya tabloid. Kita nggak ini neng, nggak minta diiklanin gitu, tapi mereka sendiri yang iklanin kita itu. Contohnya waktu zaman dulu, waktu zaman tahun 2000-an itu yang iklanin tuh jadi 97 sampai 2000-an yang iklanin itu tabloid Nova. Kan sekarang masih ada tabloid Nova. Nah, itu di di tabloid apa di sini dulu ada namanya tabloid Nova. Nanya saya kirain dulu biasa aja gitu, ternyata terbit di situ tahun kalau nggak salah tahun berapa ya, 2000-an neng, tahun 2000-an. Terus dari koran, dari ini dari radio juga bukan kita yang iklanin, mereka sendiri yang bikin review mereka sendiri. Apalagi sekarang udah zamannya gadget, jadi zamannya internet ya gila lah. Ada aja gitu yang ini, walaupun kita banyak persaingan ya mungkin kita harus dipertahankan masalah harga, menu, keramah tamahan itu yang paling utama. Jadi alhamdulillah ini walaupun banyak bermunculan rumah makan yang zaman sekarang gitu ya, alhamdulillah masih bisa bertahan sampai saat ini. Kalau usaha udah gede banget nih, kalau baik juga pasti datang. Iya. Ya buat pertanyaan selanjutnya kan dulu itu sempat COVID ya Bu, sampai kan ada yang sampai bangkrut kan ramai. Nah waktu itu solusi apa gitu yang diberikan buat usaha rumah makan ini Bu? Ya gimana ya, nggak bisa memungkiri ada dampaknya dari situ, dari COVID. Tapi kita tuh sebenarnya tuh sebelum COVID ini ada permasalahannya nih. Apa yang dibilang ada permasalahannya, namanya juga usaha ya nih. Iya. Pertama pembukaan tol Cipularang. Iya. Otomatis kan orang Bandung, ada pedagang sayuran, mobil-mobil gitu kan, otomatis ke sana, ke tol Cipularang yang dari arah Bandung. Iya. Dari situ ada prosot, ada 30%, terus bangkit lagi, normal lagi. Terus tahun berapa tuh dibuka tol Cipali, Cipali dibuka 50% dampaknya ke kita, usaha kita gitu. Ya dari situ mulai lagi berjalan lagi dengan waktu. Alhamdulillah ada lagi bangkit lagi gitu ya, alhamdulillah bangkit lagi. Nah setelah COVID nih ada COVID lagi, namanya juga usaha ya pasti ada rintangannya, tapi dengan keuletan kami, bapak, ibu sama adik-adik sama karyawan semuanya, kita alhamdulillah ada itu dampaknya nih, sampai kita nggak boleh jualan, kita harus tutup. Walaupun boleh jualan, nggak bisa makan di tempat, harus take away. Otomatis kan karyawan kita 50% kita dipangkas. Itu selama COVID itu. Kita ini aja kebetulan kan itu udah zamannya ini ya, udah zamannya gadget itu. Ya membantu lah, dimasukin ke Grab, Mungun,
masuk ya ditanya bisa apa yang ini bisa dianterin gitu sama kita dari sini dengan mungkin mereka itu apa pokoknya saya pengen makan menunya di Mang Yeye nggak apa-apa ongkosnya berapa saya minta anterin alhamdulillah ya udah sekarang udah mulai naik lagi udah mulai naik lagi gitu. Gadget itu membantu juga ya Iya, buat usahanya. membantu. Dari keseluruhan apa gitu yang ngebedain rumah makan Mam Yaya ini sama yang lain? Sama makanan Dari apa ya? Dari suasananya. Suasananya kita kan di dekat sawah, terus menunya juga menu masyarakat apa menunya apa namanya Sunda gitu ya. Terus mungkin kalau masalah soal harga itu ibu nggak bisa inilah ya, tapi perasaan ibu mah murah dah di tempat Tapi yang lain gitu. emang dari segi pemandangan enak Iya, itu mungkin dari pedesaan. ya kita mah jual ini Ya. dengan itu kita nggak memakai sep, nggak memakai maksudnya sep tuh kayak di tempat-tempat yang lain gitu rumah makan modern ya mungkin ya dan dari intinya mending dari warteg dari Ya. kaki lima bisa begini perlahan lama ya perlahan itu naikin lagi nanti ada kritikan dari konsumen itu membangun untuk kemajuan usaha kami ya apa enggak apa ya dijalanin apa dipraktekin gitu. Iya. Ibu misalkan teh misal kurang ini tapi switch kalau demi kebaikan kita ya kita terima kita terapkan alhamdulillah yang komplain untuk ini juga banyak tapi itu bukan nggak diambil hati nggak dimaksudnya nggak diambil oh iya benar itu introspeksi buat kita. Jadi kita tuh harus tingkatkan lagi dari segi pelayan, dari segi kebersihan, dari segi menu masakannya. Jadi jangan sampai mengecewakan tamu. Intinya jangan mengecewakan pelanggan. Walaupun pelanggannya ada yang begini-begini ya kita mah dengan hati yang lapang diterima aja. Intinya begitu, kita nggak boleh menolak kritik dan saran dari konsumen itu harus ditaksir sama kita, harus bisa dicerna sama kita. Mereka itu sayang, mereka itu sayang sama kita biar kita nggak jatuh gitu. Mungkin mereka, tapi kan namanya juga orang ya, jadi ya kita mah diterima dengan senang hati aja. Kritikan jelek kritikan bagus kita mah diterima aja demi kemajuan. Iya, usaha itu harus yang pertama mah berani menerima kritik. Iya, harus berani menerima kritik nih. Iya. Misalkan kita kalau nggak dikritik gimana ya? Iya. Usaha kita itu bagus apa enggak ya? Gitu. Kalau kita nggak mau dikritik sama orang, udah jangan bikin usaha. Kita tuh pertama harus bulat, jujur, mau menerima kritik dan saran dari orang lain demi kemajuan usaha kita. Walaupun usaha kita tuh apa aja harus bisa kita harus bisa menerima kritik saran, apalagi kalau sarannya untuk membangun. Kita misalkan kenapa sih pelayannya begini gitu ya. Iya makasih, nanti saya usaha di ini lagi diperbaiki itu kita harus ini gitu. Terus itu makanan ini tanam pemerintah ada gitu kan, suka ada ya kayak gitu jadinya begini kan mungkin mereka itu berarti ini langganan. Makanya ibu kalau suka ini ya suka tanda tanya kenapa sih mereka tuh makanannya kepada habis apakah kenyangan apa enggak enak kan mendingan kita dikritik nih daripada dan mereka ngoceh di luar, apalagi ngoceh di medsos itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi gitu, lebih bahaya lagi. Ibu juga suka lihat-lihat di Google, kok bisa bintang 4 sih rumah makan kita, apa sih review dari kita. Banyak yang komentar negatif ada, yang komentar positif banyak. Mungkin dari situ kita harus belajar gitu. Oh negatifnya kita tuh apa sih? Dari review mereka tuh misalkan pelayanannya begini, ininya begini. Nah dari situ yang jelek-jelek itu kita harus perbaiki. Yang udah bagus kita harus ditingkatkan, kalau nggak bisa ditingkatkan dipertahankan gitu.
itu intinya mah kita tuh harus punya rasa apa ya, sabar, ulama gitu nah. Kadang-kadang kan namanya yang jualan ya ada turunan dan naiknya, paling kalau udah musim pada sekolah nih, Iya. kadang-kadang sepi gitu. Kalau lagi libur panjang gini nih kita harus siap nih, siap tenaga. Pasti membludak nih Iya. tamu gitu. Itulah ya, kita harus bisa ramah, kuat, sabar, dari kritik dan sabar dari orang. Kiat-kiat sukses itu ya usaha ya. Iya, Pak, usaha kiatnya kita harus jangan putus asa. Usaha walaupun dari segi apapun pasti ada pengorbanannya. Gitu. Jangan pengen ujung-ujung celak enak aja, nggak bisa. Kita kan harus ada proses gitu. Iya. Bisa bisa menjalankan itu prosesnya. Kita tuh harus menerima secara logika kita kan nggak mungkin usaha kita ujung-ujung enak aja kan, nggak ada prosesnya dari awal, dari nol. Apalagi bapak Haji dulu dari nol nih, nggak punya modal, namanya juga kan nempel di tanah orang. Waktu itu baru jalan gede gitu Bu di depannya. Ini tuh dulu ke sawah, kita dulu punya sawah tahun 80-an tuh, 89 tuh ini tuh belum ada pabrik minum, masih sepi nih. Palangannya juga dulu mah bukan mobil-mobil kayak gini, mobil-mobil yang ngangkut pasir, mobil yang ngangkut apa dulu masih mesin ada tebu. Yang kalau panen tebu tuh yang ramenya tuh mobil pasir, mobil tebu, sama sales mobil bukan kayak gitu neng. Dulu mah kayak gitu. Udah usaha ibu udah besar banget nih. Jadi harapan ibu buat usaha ini tuh gimana sih buat kedepannya? Ya buat kedepannya mah ibu ya bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi, terus bisa bertahan sampai anak cucu ibu. Amin. Sampai cicitnya Pak Haji. Iya biar tahu Gitu. cucu ibu tuh Gitu. Jangan cuma sampai menek di ibu. iya. Anak ibu ke cucu ibu. Pokoknya mah bisa terus bisa merekrut lagi karyawan, bisa Iya. merekrut lagi tenaga kerja yang lain gitu. Sekarang alhamdulillah semenjak COVID udah berlalu gitu ya. Iya. Sekarang udah ditambahin lagi karyawan. Yang kemarin diistirahatkan, ditarik lagi. Sempat ngobrol ya Bu. yang masih loyal, yang masih bagus kerjanya, ya ditarik lagi. Yang kerjanya udah nggak bisa nih, misalkan gitu ya, banyak kritik dari tamu. Oh si ini mah begini-begini, suka gitu neng tamu Ya. tuh. Tadi mah saya dilayanin sama ini, tolong ya Bu, ulangin ini, oh gitu, oh iya. Itu neng tadi kita harus kalau nggak ini nanya, Bu gimana makanan ini ke tempat kami, orang apa, Iya. mahal enggak, enak enggak, itu harus. Kalau ini intinya mah harus ada apa ya, kayak selebaran kayak angket gitu. Iya. Tuh dari tamu tuh gimana tanggapan. Waktu itu dilihat, oh di angket ini tuh yang harus diperbaiki itu apa aja. Dari situ kita ketahuan gitu. Keren. Makasih ya Ibu Iya, udah berkenan buat diwawancarain. Usaha Ibu tuh wah banget itu supaya jadi Belum apa-apa nih ya. Biasa aja. Ya mudah-mudahan Makasih aja. juga udah buka usaha yang bikin rekrut pekerja lah gitu buat para pemuda. Nah buat teman-teman yang nyari rumah makan Sunda gitu, yang sekitarnya tuh pemandangannya tuh enak gitu dilihat, bisa datang ke rumah makan Bang Yayu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.